Scene berlatar di Northern Great Plains 1719. Seorang wanita suku Komase bernama Naru bangun dari tidurnya. Dia kemudian melakukan aktivitas seperti biasanya, mencari tanaman obat herbal di dalam hutan dan berlatih melemparkan kapak di sana. Ketika dia berlatih, tiba-tiba Naru melihat seekor rusa ekor putih dan berniat berburu dengan anjingnya yang bernama Sari. Suara gemuruh terdengar dan mengagetkan buruan. Dia pun melakukan pengejaran. Sayang, ketika melakukan pengejaran, ekor Sari terkena jebakan. Karena Naru seorang tabib, dia pun mampu mengobati Sari. Ketika itu, dia juga mendengar suara gemuruh lagi di atas langit dan dianggapnya sebagai pertanda baik untuknya. Naru kemudian berlatih memanah dengan saudaranya yang bernama Tabe dan membicarakan gelar Kutamia, sebuah gelar pembuktian bagi seorang yang sudah mampu dalam perburuan. Naru sedang membidik buruan, tapi karena terlalu lama, Tabe langsung membidik dan mengenainya. Naru kemudian menyampaikan bahwa dia mendapat pertanda Thunderbird dan merasa siap ikut dalam perburuan. Tapi Tabe berpikir bahwa Naru belum siap. Naru kembali ke desa bertemu dengan ibunya. Mereka membicarakan tentang keputusan Naru yang ingin ikut dalam perburuan. Ibunya heran karena melihat bakat Naru bukanlah berburu dan menyuruhnya mengambil bahan Totsia Jingga di hutan. Di tengah pembicaraan mereka, pesawat alien menurunkan predator buas yang siap memburu umat manusia di bumi. Ketika Naru sedang mencari bahan yang disuruh ibunya, dia melihat Itse dan memberitahu Naru bahwa dia ingin menemukan seekor singa yang memangsa Pui dan membawanya ke dalam hutan. Naru kemudian diam-diam mengikutinya. Itse mendengar suara dan membidikkan panahnya. Kakaknya yang tahu kebiasaan Naru suka mengendap, menghentikan bidikan Itse ke titik jalan Naru. Mereka tak mau Naru ikut dalam perburuan dan mengejek bahwa mereka tak membutuhkan koki karena perburuan mereka tak akan lama. Tabe membela Naru dan beralasan bahwa mereka membutuhkan pelacak dan tabib untuk mengobati luka Pui jika dia masih hidup. Mereka pun akhirnya mengizinkan Naru ikut. Di tengah perjalanan, Sari mendapat tanda jejak singa hutan. Pui akhirnya ditemukan dengan kondisi yang masih hidup namun terluka parah. Naru mengobatinya dan yang lain membuat tandu. Malam semakin larut, Tabe tetap ingin melanjutkan perburuan singa hutan itu. Naru pun ingin ikut dengannya, tapi Tabe tak mengizinkan. Naru beralasan bahwa ini bukan soal buruan, tapi dia lebih ingin mengidentifikasi kenapa Pui masih hidup dan apa yang membuat singa itu lari dari mangsanya. Tabe tak mendengarkan, lalu menyuruhnya pulang bersama sukunya dan Pui. Sari menemukan sebuah tanda. Naru yang penasaran kemudian menghampiri dan menemukan banyak darah di atas pohon dan bangkai ular yang sudah dikuliti. Sukunya datang, menginginkan Naru bergegas pulang. Naru yang melihat banyak keanehan di sana menjelaskan bahwa ini tanda bahaya, tapi sukunya tak mendengar dan beranggapan itu hanya ulah seekor beruang. Naru kemudian pergi untuk mengingatkan Tabe, ditemani dengan Paka, salah satu orang dari sukunya. Di tengah perjalanan, dia dikagetkan dengan Tabe yang menarik dan menyuruhnya mematikan obor karena bisa menakuti buruannya. Naru akhirnya memberitahukan bahaya hasil identifikasinya, tapi Tabe memilih untuk tetap menyelesaikan misi perburuan singa. Mereka kemudian mengendap dan Naru membuat rencana penangkapan. Sukunya tak setuju dengan Naru, tapi Tabe setuju dengan rencana Naru dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan gelar Kutamia dengan membunuh singa itu. Naru kemudian memanjat ke pohon dan Tabe memancing singa keluar. Ketika sukunya bercerita, singa itu menerkamnya. Naru akhirnya berhadapan one by one dengan singa gunung itu.
Karena mendengar gemuruh di sisi hutan yang lain, dia pun terjatuh dan pingsan. Naru yang baru sadar bersikeras ingin kembali ke hutan karena menganggap ada bahaya yang besar di sana dan ingin membuktikan bahwa dirinya layak untuk gelar Kutamiya. Ibunya tak mengizinkan. Dia menjelaskan bahwa tujuan Kutamiya adalah bertahan hidup. Beberapa saat kemudian, Tabe datang membopong singa buruannya yang kemudian dilanjutkan dengan upacara adat pengangkatan kepala perang. Tabe mendatangi Naru dan membicarakan keberhasilannya. Naru menganggap bahwa mereka belum selesai karena temuan aneh yang dianggap Naru akan mengancam mereka. Naru berniat kembali tapi tak diizinkan Tabe karena Naru masih tak bisa membuktikan dirinya ketika diberikan kesempatan mendapatkan gelar Kutamiya. Pagi datang, Naru yang tak terima perkataan Tabe berniat untuk berburu, membuktikan kemampuan dan mencari petunjuk keanehan yang ditemukan di dalam hutan waktu itu. Dia pun berpetualang menjauh dari desa dan masuk ke alam liar. Dia menemukan tanda dan jejak kaki besar yang diukurnya dengan cabang pohon. Scene berpindah pada predator yang sedang memburu serigala. Predator itu memenggal kepala buruannya. Kembali ke Naru yang gagal mendapat buruannya. Dia kemudian menemukan ide baru, membuat kapak terikat dengan tali sehingga dia dapat dengan cepat mengambilnya. Akhirnya dengan ide itu, dia mendapatkan buruannya. Setelah makan, dia melanjutkan perjalanan. Naru menemukan banyak bangkai bison yang dikuliti seperti temuannya di hutan waktu itu. Dan sisa cerutu di sana, membuatnya semakin yakin ancaman besar sudah menunggu sukunya. Dia melanjutkan perjalanan dan terjebak di lumpur penghisap. Dia berusaha keluar dari sana. Beberapa lemparan gagal nyangkut, dan untungnya lemparan terakhir dapat menyelamatkannya. Scene berlanjut pada Naru yang melihat beruang yang sedang melahap buruannya. Tiba-tiba angin berhembus kencang, menyebabkan beruang mencium bau Naru di sana. Naru yang sadar dia terendus, bersiap dan membidikkan busurnya. Sial, tali busurnya terlepas. Beruang akhirnya tahu posisi Naru dan berlari ke arahnya. Naru berusaha bergegas memasangkan kembali tali busurnya. Tapi ketika selesai, beruang itu sudah berada di depannya. Untungnya dapat dialihkan oleh Sari. Ketika Sari kembali, beruang itu muncul dan dapat dipanah oleh Naru. Naru melanjutkan melarikan diri. Dia berenang dan terpojok di bendungan ranting. Sesaat beruang itu mengabaikan Naru karena merasa ada ancaman lain. Predator dan beruang kemudian bertarung. Beruang pun tertusuk dan mati. Ketika predator itu meminum darah si beruang, Naru melihat ada kesempatan untuk kabur. Dia pun berenang mengikuti arus sungai. Naru akhirnya sampai ke bibir sungai dan bertemu dengan sukunya yang diperintah Tabe untuk membawanya pulang. Naru menanyakan keberadaan Tabe. Tabe mencari Naru di arah sebaliknya. Naru berniat bertemu dengan kakaknya, tapi dihentikan oleh sukunya. Naru menjelaskan bahwa ada makhluk seperti cerita dongeng Mupitsi yang akan menjadi ancaman bagi mereka. Tapi sukunya tak mempercayainya. Karena Naru berniat pergi lagi, mereka pun melakukan cara kekerasan. Karena kalah jumlah, Naru pun kalah. Di tempat lain, predator itu mengawasinya. Mereka sejenak merasakan bahwa sedang diburu. Tapi yang keluar dari semak hanyalah seekor posum yang kemudian dipanah oleh mereka. Sukunya menertawai cerita Naru, dan ketika mengambil posum itu,
3 titik laser membidik dadanya. Dia pun mokat. Naru kemudian meminta melepaskan ikatannya, tapi mereka menghiraukan. Mereka pun bertarung dengan predator itu. Naru melihat kesempatan melepaskan diri. Dia berhasil mendapatkan kapak dan memutuskan ikatannya. Naru yang ketakutan berlari ke semak-semak dan ditarik oleh sukunya. Predator masih mengejarnya dan berhasil membunuh sukunya. Naru pun dapat lari ke hutan. Sayangnya, kakinya terjerat jebakan. Ketika predator mendekatinya, orang asing datang. Predator itu mengurungkan niat membunuh Naru. Orang asing kemudian memukulnya sampai pingsan. Saat sadar, Naru sudah berada di kurungan. Dia melihat Sari juga berada di sana. Naru melihat seseorang dengan cerutu dan menyadari pelaku pembunuh banyak bison di hutan kala itu. Orang asing yang lain mendekatinya. Dia meminta bantuan Naru, kemudian memberinya sesuatu barang predator dan mengatakan bahwa predator itu mencari spesies terkuat di bumi. Ketika Naru tak menjawab permintaan mereka, Tabe diseret keluar. Mereka memaksa dan mengancam Naru membantu mereka dengan menyayat perut Tabe. Mereka kemudian bersiap dan memasangkan Naru dan Tabe sebagai jebakan. Tiba-tiba, predator dengan kamuflasenya membunuh mereka satu persatu. Salah satunya dapat berlari ke arah Naru. Predator mendatanginya. Tabe yang merasa terpojok diberitahu cara kerja predator itu. Naru mengatakan predator hanya akan membunuh jika mendeteksi sebagai ancaman untuknya. Predator itu kemudian terkena jebakan. Tapi di tengah pertarungan mereka, Naru mendapat ide. Dia menarik jebakan, membuatnya menutup untuk memutuskan ikatannya. Mereka pun dapat pergi. Predator menyiapkan pemboman. Naru selamat dan mencari Sari ke camp. Ketika Sari hampir dibunuh, Naru akhirnya berhasil menyelamatkan Sari. Seseorang datang meminta bantuan dan menawarkan mengajari Naru menggunakan senapan. Naru kemudian memberikan pengobatan dengan Totsuya Jingga untuk meredakan pendarahannya. Naru menyadari sesuatu dan meninggalkannya. Predator datang. Pria itu pura-pura mati dan berhasil mengelabui predator itu. Naru yang melihatnya menyadari kelemahan predator itu. Sari tiba-tiba datang. Ketika hampir dipanah oleh predator, Tabe memukul kepala predator hingga topengnya lepas. Bidikan ke Sari pun meleset. Tabe yang menaiki kuda berteriak untuk mengalihkan perhatian, sementara Naru menyiapkan senapan. Ketika Naru ingin menarik pelatuk senapannya, dia gagal dan berteriak mengalihkan perhatian. Tabe yang melihat kesempatan melompat dan berhasil menusukkan senjatanya. Tabe melanjutkan gelut dengan predator itu, dan Naru menyiapkan senapannya lagi. Predator menghilang. Tabe menyuruh Naru meninggalkannya. Bring it home. Tiba-tiba, predator itu muncul di belakangnya dan menusuk Tabe. Ketika target berganti ke Naru, Tabe menusuk kakinya, membuat Naru dapat kabur dari sana. Seseorang mendatangi ibu Naru dan mengabarkan kematian Tabe. Ketika larut malam, Naru melihat seseorang yang menyayat perut Tabe dan ingin menembaknya, tapi dia ingin menyiksanya dulu. Naru memukul kepalanya hingga pingsan. Ketika sadar, orang itu sudah kehilangan kaki kanannya. Di tengah pembicaraan mereka, predator itu datang. Naru yang sadar bahwa dia dianggap bukan ancaman bagi predator itu, membiarkannya mendekat. Benar saja. Predator itu melewati Naru dan membunuh orang yang menyayat kakaknya. Ketika predator menunduk,
Naru menarik pelatuknya, membuat topeng predator itu terlepas dan dibawa kabur oleh Naru. Naru menyiapkan jebakan. Sementara predator itu semakin mendekat, Naru yang berada di atas pohon bersiap. Sari datang menyerang predator, membuat tombak yang dilemparnya tak mengenai sasaran. Naru berlari tapi dapat dikejar predator itu. Serangan dapat dihindari oleh Naru. Kemudian ia berlari mengambil senjata predator. Dan Naru berhasil memutuskan lengannya. Pertarungan pun berlanjut. Predator itu berhasil menangkap Naru, membanting dan menyeretnya ke celah batu dan ingin memenggal Naru. Tapi Naru berhasil menarik gigi dan menusuknya ke matanya. Sari datang membawa kapak pemberian ayah Naru. Seledingan maut berhasil menggores kaki predator. Dilanjut lompatan kuncian tali ke kepala, menarik dan mengarahkannya ke lumpur penghisap. Namun dia muncul kembali dan Naru menyebutkan sajak pembuktian Kutamiya. Predator itu menembakkan panahnya, tapi tak sadar bahwa bidikan laser sudah disiapkan Naru berada di tempat predator terjebak. Headshot, predator pun mokat. Di akhir cerita, Naru kembali ke pemukiman sukunya dengan membawa kepala predator itu, melemparkannya pada ketua suku dan ibunya. Dia menyampaikan bahwa dia layak untuk gelar Kutamiya. Film pun tamat.